Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang sistem informasi penerbangan yang telah kami buat. Di sini kami membuat sistem informasi penerbangan dengan nama tikfor.id. Yang pertama itu ada beranda. Nah, untuk halaman beranda ini dibuat file HTML-nya dengan nama index.html. Lalu di sini ada pertama disambungkan bootstrap-nya. Lalu ada tambahan CSS. Yang pertama itu ada navbar. Di sini pembuatan navbarnya. Ada yang pertama ada logonya. Lalu ada menunya. Di sini menunya ada penerbangan, destinasi, promo, tentang kami. Di sini pembuatannya menggunakan list. Lalu selanjutnya ada konten yang pertama. Konten pertama itu diberi kelas dengan nama hero. Di sini berisi kayak judul webnya. Lalu ditambahkan tombol yang mengarah ke pemesanan penerbangan atau pesan tiket. Lalu konten yang kedua ada destinasi favorit, dibuat menggunakan card yang di dalamnya ada gambar dan juga ada judul. Lalu ada juga tombol yang mengarah ke tiap-tiap destinasinya. Lalu di sini ada yang ketiga, ada konten ketiga yaitu promo. Di sini dibuat menggunakan carousel. Nah, jadi di sini ada 5 gambar yang dijadikan slidernya. Lalu pertamanya di sini ada indikatornya. Lalu ini ada slidernya. Yang terakhir ada left and right controlnya. Di sini pembuatannya menggunakan bootstrap 5. Lalu ada footer. Lalu ada CSS yang digunakan untuk file index.html ini atau beranda. Di sini ada penambahan style di body yaitu margin, terus background color, ada font juga, lalu ada background custom untuk bagian navbar dan footer. Lalu ini ada style untuk button agar buttonnya bisa berganti warna dan berubah ketika diklik. Lalu di sini ada style buat bagian hero atau yang judul awalan web itu. Di sini ada style-stylenya. Lalu ini ada style button 2 ini di bagian destinasi favorit. Di bagian tombolnya diganti lagi stylenya. Lalu ini ada image card dan promo image itu di bagian slider untuk mengatur ukuran gambar. Lalu ini ada untuk tampilan berandanya seperti ini. Untuk memesan tiket bisa di sini atau klik di sini. Lalu di sini destinasi. Lalu ada promo, ada tentang kami. Terus selanjutnya ada penjelasan tentang login dan sign in. Ini adalah tampilan login dan sign in. Untuk komponennya di sini ada judul dan juga logo website. Kemudian ada untuk menginputkan email dan juga nomor HP. Kemudian ada untuk menginputkan password. Di sini ada ikon mata. Di sini agar password menjadi tidak dapat dilihat. Untuk skenario login di sini ada 3.
Yang pertama ada jika sudah memiliki akun, kalian bisa memasukkan email dan juga password, kemudian klik login dan tampilan akan berubah ke halaman homepage. Untuk skenario kedua, di sini ada jika kalian belum punya akun, kalian bisa pencet di sini belum punya akun, akan berpindah ke halaman registrasi atau sign in. Di sini kalian bisa memasukkan nama, nomor HP, email, dan juga password. Setelah itu kalian klik sign in, akan muncul alert, akan muncul modal bertuliskan kode verifikasi telah dikirim ke alamat email Anda. Kemudian akan berpindah ke halaman verifikasi. Di sini bisa memasukkan angka verifikasi yang telah dikirim ke email. Kemudian klik submit. Oke, akan muncul verifikasi berhasil. Oke, kemudian tampilan akan berpindah ke halaman homepage. Skenario ketiga ada jika memiliki akun tetapi lupa passwordnya apa. Kalian bisa pencet di sini lupa password, akan masuk ke tampilan untuk memasukkan email. Kalian masukkan email di sini, kemudian klik verif, akan muncul kode verifikasi telah dikirim ke alamat email Anda. Oke. Kemudian di sini masuk ke tampilan untuk memasukkan kode verifikasi yang telah dikirim ke email Anda tadi. Masukkan. Kemudian klik submit. Oke. Muncul verifikasi berhasil. Klik OK. Akan masuk ke tampilan untuk mengubah password kalian ke yang baru. Terus pencet password baru. Misalkan contoh, kemudian konfirmasi, contoh, kalian klik ubah, akan muncul password berhasil diubah. Oke. Nah, kemudian akan kembali ke halaman login. Kalian bisa masukkan nama, email atau nomor HP, kemudian password yang telah kalian ubah tadi. Kemudian klik login, akan masuk ke tampilan homepage. Selanjutnya pada bagian pemesanan tiket, yaitu navbar biru di atas dengan logo pesawat besar plus tulisan Tix4 tebal. Background gradient card putih di tengahnya, transparan blur yaitu glass morphism, terus judul gate pemesanan tiket plus icon plan deparatur. Form 2 kolom, nama, nick, drop down, asal tujuan, date ticker, tanggal, kelas dengan harga ekonomi di 750.000 dan lain-lain tergantung tujuan dan asal. Semua field icon cantik, fokus biru glow plus naik sedikit. Tombol biru gradient superbesar, lanjut, hover naik shadow tebal. Bawah ada 4 kartu penerbangan populer auto muncul, icon plan raksasa, rute Jakarta Bali bold, jam 07.30, itu 2 jam penerbangan tergantung asal dan tujuan. Bed ekonomi, harga 750.000 gede. Hover kartu naik 3D. Lalu hasil saat isi formnya dan klik lanjut, field kosong langsung merah, invalid. Jika lengkap, otomatis simpan data dan lompat ke halaman konfirmasi. Selanjutnya, setelah pengguna mengisi data pada halaman pemesanan tiket, selanjutnya pengguna akan diarahkan kepada halaman konfirmasi ini. Di halaman konfirmasi ini terdapat beberapa elemen utama, di antaranya yaitu ada navbar tetap fix top di bagian atas yang berisi logo dan nama website, sehingga identitas website selalu terlihat.
Selanjutnya ada confirmation card di tengah halaman, jadi sebagai fokus utama penggunanya. Selanjutnya ada icon checklist hijau sebagai simbol bahwa proses pemesanan hampir selesai. Ada juga ringkasan pesanan yang ditampilkan dalam bentuk card dengan background terang agar mudah dibaca oleh pengguna. Tombol aksi berupa tombol kembali dan konfirmasi pesanan yang jelas dan mudah dipahami. Desain ini juga responsif sehingga dapat menyesuaikan tampilan di berbagai ukuran layar karena menggunakan framework Bootstrap 5. Adapun fitur yang digunakan di halaman ini antara lain ada menampilkan pesanan secara otomatis. Data pemesanan ditampilkan melalui JavaScript sehingga langsung muncul tanpa perlu ditulis manual. Selanjutnya ada konfirmasi pesanan. Tombol konfirmasi pesanan digunakan untuk mengeksekusi fungsi JavaScript yang memproses data pemesanan. Adapun navigasi kembali ke halaman awal. Tombol kembali memungkinkan pengguna memperbaiki data jika terdapat kesalahan. Ada loading indikator. Saat data belum ditampilkan, pengguna akan melihat animasi loading sebagai penanda proses pengambilan data. Adapun JavaScript yang digunakan di codingan ini untuk menampilkan data pemesanan tiket secara dinamis. Data penerbangan disimpan dalam array flight dan ditampilkan otomatis ke halaman utama. Data pemesanan dari form validasi disimpan ke local storage lalu ditampilkan kembali di halaman konfirmasi. JavaScript juga mengatur tombol konfirmasi, validasi form real time, dan navigasi antar halaman. Adapun CSS-nya yang digunakan ini untuk mengatur warna, tata letak, dan tampilan elemen website. Kode CSS menggunakan variabel warna agar desain konsisten, mengatur background, navbar, card, form, tombol, dan icon. CSS juga menyesuaikan komponen Bootstrap agar tampilan terlihat rapi, modern, dan saya akan menjelaskan berikut dari apa yang saya buat. Di sini terdapat beberapa pilihan, salah satunya tentang kami yang saya buat. Tentang kami untuk dari nama penerbangan Take4ID ini. Apa sih Take4ID ini? Take4ID adalah platform pemesanan tiket penerbangan yang hadir untuk memudahkan setiap perjalanan Anda. Melalui teknologi yang kami kembangkan, kami ingin membantu Anda menemukan dan memesan tiket pesawat dengan cepat, aman, dan harga yang transparan. Kami juga sudah bekerja sama dengan penerbangan domestik dan internasional untuk menghadirkan pilihan rute terlengkap sesuai kebutuhan perjalanan Anda, baik untuk liburan, bisnis, maupun perjalanan yang mendesak. Di sini terdapat misi kami, misi yang dapat memberikan pengalaman pemesanan tiket penerbangan yang sederhana, terpercaya, dan nyaman bagi semua orang. Kami percaya bahwa perjalanan yang menyenangkan dimulai dari proses pemesanan yang mudah dan bebas riset. Lalu ada komitmen kami di sini dan maskapai yang bekerja sama adalah berikut. Yang pertama yaitu Garuda Indonesia, lalu ada Batik Air, lalu yang ketiga ada AirAsia, dan yang keempat Super Airjet, dan yang terakhir yaitu Wings Air. Nah, untuk selanjutnya saya akan menampilkan destinasi-destinasi yang kami rekomen, yang kami rekomenkan untuk kalian ketika ingin berliburan bersama keluarga atau kerabat lainnya. Bentar. Nah, di sini destinasi yang kita rekomendasi yaitu DKI Jakarta. Di sini terdapat tentang Jakarta, lalu Bandara Jakarta, mata uang, waktu, iklim tropis, dan rekomendasi tempat-tempat liburan yang ada di Jakarta yang hits. Di sini ada beberapa rekomendasi tempat-tempat yang hits atau populer di Jakarta, seperti Monas, Monumen Nasional, lalu ada Kota Tua Jakarta, lalu selanjutnya TMII, Taman Indonesia Indah, lalu selanjutnya Ancol, Taman Impian, dan Hutan Kota GBK. Lalu tempat destinasi yang kita rekomendasi yaitu Malang.
dari Tik4ID ini kami merekomendasikan untuk para pecinta liburan atau pecinta trip gitu ke Malang, yaitu beberapa rekomendasi tempat yang ada di Malang dan dapat dikunjungi oleh pecinta alam. Nih beberapa yaitu ada di Malang, yaitu adalah Bromo, lalu ada Museum Angkut, lalu alun-alun Kota Malang, lalu ini ada kafe yang populer di Malang yaitu Arket ini Plaza, lalu ada pantai Mojolmati dan pantai Teluk Asmara. Lalu destinasi selanjutnya yaitu di Jayapura. Bentar guys. Nah, lalu destinasi selanjutnya ada di Jayapura. Tentang Jayapura nih, Jayapura merupakan salah satu dari bagian Indonesia. Terdapat Bandara Udara Internasional Sentani. Nah, di sana iklim tropis basah. Di sini rekomendasi tempat di Papua yaitu Raja Ampat, Papua Barat Daya, terus ada Lembah Baliem, terus ada Biak, lalu ada Sorong dan Taman Nasional Lawrence. Lalu selanjutnya destinasi keempat yang kita rekomendasi untuk kalian ada di Makassar. About Makassar, di sini tentang Makassar yaitu beberapa bisa kalian baca atau kalian sendiri. Dan untuk rekomendasi tempat di Sulawesi, ya kota Sulawesi, kota-kotanya, salah ya, nanti cut ya. Rekomendasi tempat di Sulawesi yaitu ada Taman Nasional Bunaken, lalu Taman Nasional Tangkoko, dan di sini terdapat Pulau Lihaga dan Pulau Lembah, lalu ada Tanah Toraja, dan yang terakhir Taman Nasional Wakatobi. Berikut bagian yang daripada yaitu tentang kami dan destinasi wilayah-wilayah yang kami rekomendasikan kepada para pengunjung Tik4ID untuk liburan bersama keluarga maupun saudara-saudara yang kalian cintai. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.